Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 2 Maret 2021 dalam Pekan Prapaskah yang kedua. Bersama Pastor Carolus Patampang. Selamat mendengarkan. Sobat Insani yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mulai renungan kita pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga Engkau membuka mata hati kami, pikiran kami, dan menggerakkan diri kami untuk seia dan sekata dengan firman-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat insani yang terkasih, manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk merasa dan menilai, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ketiga kemampuan ini yang menjadi sebenarnya kekuatan manusia untuk melakukan logika. Logika bukanlah sekedar mengandalkan kemampuan berpikir sehingga orang bisa mengatakan apa saja yang ingin mereka sampaikan dan mempermainkannya dengan menggunakan akal sehat. Logika juga harus mengandalkan hati nurani, kemampuan untuk menilai dan merasa, dan itu akan kelihatan dalam tindakan melalui segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus
mengedepankan dan mengajak kita untuk mengikuti logika Tuhan. Apa itu logika Tuhan? Logika Tuhan tidak lain adalah apa yang saya telah sebut tadi di awal renungan ini. Manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa di hadapan Allah pada saat kisah penciptaan. Justru karena manusia dianugerahi akal budi, hati nurani, dan kemampuan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Kritik inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada hari ini kepada orang-orang banyak dan kepada para muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan, "Hei kalian, janganlah kalian sekedar sebenarnya mengikuti logika berpikir orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka mengandalkan logika manusiawi, hanya mengandalkan cara berpikir, cara berpendapat, dan memutar balik fakta. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu yang diajarkan kepada kalian, tetapi jangan turuti perbuatan mereka." Kenapa? Mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Mereka menaruh beban di atas orang lain, lalu mereka melihat begitu saja dan tidak mau menyentuh beban itu. Mereka suka dipuji-puji, tetapi mereka tidak berbuat sedikit pun demi kebaikan manusia. Hari ini kita semua diajak, mari kita mengikuti logika berpikir Tuhan Yesus. Bukan hanya mengandalkan otak kita, tetapi biarkan hati nurani kita menilai dan biarkan diri kita melakukan sesuatu. Pendek kata, pikirkanlah baik-baik apa yang kita mau katakan. Evaluasi dengan hati nurani kita dan wujudkan hal-hal baik yang kita katakan berdasarkan evaluasi hati nurani kita itu melalui tindakan konkret kita. Inilah hal yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dan hal ini jugalah yang mengantar kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan berbuat baik itu adalah hal yang baik, maka mari kita evaluasi diri kita. Mari kita tanya dalam hati nurani kita, bagaimana sih caranya sebenarnya berbuat baik? Apa yang harus saya buat supaya saya bisa berbuat baik? Dan kalau sudah kita temukan, kita wujudkan di dalam tindakan konkret kita. Mari saudara-saudari, kita berdoa supaya hari ini yang kita ikuti adalah logika Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, biarkanlah Roh Kudus-Mu menuntun jalan kami pada hari ini. Biarkanlah Roh yang sama menerangi hati nurani kami, dan biarkanlah Roh kebijaksanaan-Mu memampukan kami bertindak sesuai dengan penilaian hati nurani kami ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami. Biarkanlah kami selalu ada dalam bimbingan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara-saudari yang terkasih senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Karolus
Semoga pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.